Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis preview final Champions League antara PSG versus Inter. Pertandingan yang akan mempertemukan juara Ligue 1 dan runner-up Serie A, PSG versus Inter. Dengan dominasinya, anak asuh Luis Enrique menjadi kampion Liga Prancis dengan torehan poin yang sangat jauh dari rivalnya. Sementara Inter harus bersaing ketat dengan Napoli yang akhirnya jadi juara Serie A dengan selisih hanya 1 poin. Sebetulnya, form Inter dalam 5 pertandingan terakhir cukup baik, hanya seri melawan Lazio yang membuat mereka gagal mendapatkan gelar juara Liga Italia. Kini kedua tim akan bertemu di final setelah masing-masing menundukkan raksasa Eropa lainnya. Inter menyingkirkan juara La Liga yaitu Barcelona pada babak semifinal, sementara PSG memulangkan Arsenal. Nah, penasaran dengan preview taktik di final nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga terakhir menghadapi Reims di final Coupe de France, PSG menggunakan formasi andalan 4-3-3 dengan duo center back Marquinhos dan Pacho, serta fullback Hakimi dan Mendes. Trio gelandang diisi oleh Fabian Ruiz, Neves, dan Vitinha yang kemungkinan juga starter nanti. Di lini depan, mereka punya beberapa opsi seperti Barcola, Dembele, dan Doué, serta Kvaratskhelia yang disimpan di final kemarin. Sementara itu, Inter yang menghadapi Como di laga terakhir Serie A turun dengan formasi 3-4-2-1. Pada laga ini mereka cukup banyak melakukan rotasi dengan mengistirahatkan beberapa pemain seperti Lautaro, Thuram, Mkhitaryan hingga Bastoni. Kemungkinan di final nanti mereka kehilangan center back kanan, Pavard serta Bisek yang cedera di laga versus Como. Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi mempunyai sistem yang unik untuk disorganisasi pressing lawan. Build up-nya memanfaatkan kemampuan pemain mereka dalam membaca ruang kosong untuk berotasi, sehingga seringkali sistem ini berjalan dengan fluid dan posisi pemain yang selalu bertukar. Di sini pemain tengah seperti Barella dan Hakan justru drop atau turun, sementara Pavard dan Acerbi naik. Menariknya, PSG adalah tim yang menerapkan pressing tinggi, bahkan rata di liga termasuk paling tinggi kedua. Mereka cukup agresif dalam menerapkan press. Di sini 2 pemain di depan dilapisi 3 pemain di tengah, lalu di belakangnya Hakimi dan Vitinha melakukan man marking. Di lini belakang lebih menjaga zona, namun berorientasi juga terhadap lawan terdekat. Apa yang membuat work rate mereka tinggi juga lantaran lini depan PSG dihuni pemain yang mau lakukan press. Sepeninggal Mbappe, aspek pressing di depan ini justru meningkat. Para penyerang tidak malas untuk mengganggu lawan ketika build up, yang didukung pemain punya etos kerja tinggi seperti Joao Neves di tengah. Bahkan pemain sekelas Kvaratskhelia pun mau ikut bantu ketika pressing. Tentu ini akan menarik lantaran Inter adalah tim yang dalam tanda kutip suka jika dipres. Mereka akan memulai build up dari belakang dengan Sommer yang suka melakukan delay atau back yang mengontrol possession. Tujuannya adalah memancing press terutama gelandang lawan agar membuka area di lini tengah yang kemudian akan diisi oleh Lautaro dengan perannya yang kerap drop atau turun. Role striker yang drop untuk terima bola ini kerap dikombinasikan dengan memantulkan bola ke space yang kosong di lini tengah. Di laga versus Barcelona, dari tengah kerap dipindah ke sisi kanan atau tempat Dumfries berada. Selain melalui direct long ball Sommer, Bastoni yang punya kemampuan untuk memprogresikan bola kerap memanfaatkan striker yang drop ini. Skemanya tetap sama, mendistribusikan ke area sayap untuk penetrasi ke final third. Cara seperti ini sering mereka gunakan dan membuahkan gol. Seperti pada awal gol Acerbi ketika menghadapi Barcelona ini.
Walaupun tidak ada pemantul, tapi Thuram yang menjadi target direct pass ini tetap bisa melakukan pass ke Dumfries di area sayap, sebelum akhirnya cross datarnya dikonversi Acerbi menjadi gol. Proses yang serupa juga sudah dilakukan Inter pada leg 1 melawan Barcelona. Lautaro yang drop menerima bola melakukan flick ke Thuram yang dilanjut wall pass ke Barella. Dumfries kemudian bebas di sisi kanan dan melakukan cross ke kotak penalti. Ini jadi PR center back PSG, terutama dalam mengawal Lautaro yang drop. Di satu sisi harus menjaga ruang di belakang, namun di sisi lain membiarkan Lautaro terlalu bebas untuk turun bisa membahayakan. Di UCL, PSG adalah salah satu tim yang punya kualitas on possession tinggi, berada di bawah Bayern dan Man City. Di Ligue 1, mereka menjadi tim yang dominan dengan menguasai rata-rata possession sebesar 68,4% dan mencetak rata 2,7 gol per match, menjadikan tim paling produktif di liga domestiknya. Di fase awal, Vitinha menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam menjalankan build-up lantaran resistensi pressingnya yang tinggi. Pemain asal Portugal ini selalu aktif dalam melakukan build-up. Ia memang lebih sering diplot sebagai gelandang bertahan yang menjalankan build-up di depan back. Namun tidak jarang juga ia ikut drop sejajar dengan back ketika fullback seperti Mendes didorong melebar lebih ke depan. Tujuan dropnya Vitinha membuat shape PSG lebih banyak penyerang di depan. Melawan tim yang lebih lemah, shape seperti ini dipakai untuk memenuhi ruang antar lini. Ia juga punya akurasi umpan yang baik, terutama untuk menyerang belakang lini. Di depan, PSG memiliki shape penyerang yang cukup cair. Pemain seperti Hakimi bisa bermain inverted, atau Mendes yang juga lebih didorong ke depan di area sayap. PSG juga bisa menggunakan shape yang disebut box midfield. Di sini mereka menciptakan shape seperti box atau kotak di area tengah dengan tujuan untuk menang jumlah dengan gelandang lawan. Menghadapi PSG yang merupakan tim dengan karakteristik menyerang, Inter akan menggunakan pendekatan reaktif. Anak asuh Inzaghi ini lebih cenderung bertahan dengan 5 back. Lantaran PSG yang sering bermain dengan banyak pemain di depan, Inter bisa saja menempatkan salah satu back mereka untuk menjaga pemain yang mengisi antar lini, seperti contohnya Bastoni yang menjaga pemain Barcelona di ruang antar lini. Senjata mereka selain build up, tentu serangan balik cepat, seperti saat Bastoni berhasil melakukan tackle mencegah pemain di antar lini terima bola. Pemain seperti Dumfries wajib diwaspadai terutama oleh Mendes yang harus berhati-hati ketika overlap. Walaupun lebih sering mengontrol possession, tim yang sedang mengincar treble ini bisa bertahan dengan compact di areanya sendiri. Luis Enrique tidak begitu menerapkan high defensive line atau garis pertahanan setinggi milik Hansi Flick di Barcelona. Rata mereka hanya berada di urutan 8. Artinya sangat bisa mereka bermain lebih pragmatis atau lebih menunggu. Di pertandingan semifinal menghadapi Arsenal, PSG terlihat bertahan dengan shape 5 back. Di sini Vitinha turun lebih ke dalam. Mereka cukup cepat juga dalam melakukan recovery atau balik ke area sendiri dalam situasi transisi ke bertahan. Di momen ini, Neves recovery dan mampu memotong bola, dan dari sini mereka bisa lancarkan serangan balik. Dari transisi ke bertahan, mereka ubah jadi transisi ke menyerang. Ini juga bisa jadi senjata ketika pertahanan Inter belum terbentuk sempurna. Dua yang punya banyak ruang ini mampu melakukan dribble progresi dan langsung mengirim trupas melewati garis pertahanan tinggi Reims. Umpannya mampu diselesaikan dengan mudah oleh Barcola. Permainan counter attack memang menjadi tren taktik modern dewasa ini. Baik PSG maupun Inter harus waspada terhadap serangan cepat yang dilakukan ketika transisi. Kedua tim juga harus mewaspadai situasi bola mati lantaran di final margin kecil seperti set piece bisa menentukan.
Nah, tentu kalian pasti mengharapkan permainan yang menghibur di final nanti, dan semoga kedua tim mampu mengeksekusi taktiknya dengan baik. Kalian jagoin siapa?